mulai dari sekarang dan selamanya, di segala keturunan akan bahagia. Dia melakukan perbuatan yang besar, ditujukan kepada anak cucu kita. Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergerak gembira. Ia telah memperhatikan kerendahan hati hamba-Nya. Halo para pemirsa KSTV yang tercinta. Pada hari ini kita akan memasuki acara Gema Rohani dengan tema Kasih Allah untuk kita. Dan pada hari ini Romo akan mengajak Anda untuk masuk pada peristiwa di mana seringkali keputusasaan bisa melanda kita, dan seringkali dengan kekecewaan lalu kemudian kita jauh dari Tuhan, padahal Tuhan sangat mengasihi dan ingin memanggil kembali kita. Mari kita awali doa kita pada Gema Rohani kali ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur Tuhan kepadamu atas berkat-Mu yang melimpah bagi kami pada hari ini. Engkau menyertai dan menyelenggarakan hidup kami dengan aneka anugerah yang boleh kami terima sampai saat ini. Sekarang Tuhan, kami hendak memasuki sabda-Mu, kami hendak mendengarkan kembali sabda-Mu yang meneguhkan kami. Dalam perjalanan hidup kami, seringkali kami jatuh pada keputusasaan dan memilih untuk menjauh dari-Mu, tetapi Engkau selalu memanggil kami, menyatukan kembali kami untuk merasakan kasih-Mu yang besar itu. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, para pemirsa KSTV yang Romo cintai, pada hari ini Romo akan membawa kita semua untuk kembali pada kisah di mana Yesus yang bangkit kembali menemui para murid pada peristiwa di Danau Tiberias. Jadi bacaan kitab suci berasal dari perikop Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai dengan 14. Yesus menampakkan diri kepada para muridnya di pantai Danau Tiberias. Tetapi bagi kita secara sederhana, kita bisa memahaminya sebagai kasih Allah yang tiada batas menyambut kita lagi orang-orang berdosa. Romo akan membacakan perikopnya sedikit, lalu kemudian kita akan masuk pada titik-titik renungan yang bisa kita gali untuk kehidupan kita. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada para muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami mau pergi juga bersamamu." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Mesias.
Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatkannya." Mereka pun menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Simon Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengikat jubahnya di badan sebab ia hanya berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja, dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menarik jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sekalipun sebanyak itu jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara terkasih, para pemirsa KSTV yang Romo cintai, pada hari ini Romo mengetengahkan kepada kita semua bacaan tentang Yesus yang bangkit. Para murid kembali ke profesinya yang lama, menjadi seorang nelayan. Padahal mereka adalah murid-murid Tuhan untuk menjala manusia. Maka dari nuansa bacaan di awal kitab suci ini, kita bisa merasakan keputusasaan. Mereka kembali mencari ikan lagi, karena Mesias yang mereka bayangkan pada Yesus tidak terjadi. Mereka ingin kemesiasan Yesus itu tampak dalam kedikdayaannya mengalahkan penjajah dan kekuatan Romawi pada waktu itu. Tetapi yang terjadi adalah Mesias menurut kehendak Allah. Yesus wafat disalib, mereka kecewa dan putus asa. Nah, para terkasih, situasi putus asa yang semacam ini adalah situasi kita semua. Seringkali kita masuk pada situasi batas di mana kita segala sesuatu terjadi di luar kehendak kita, segala sesuatu terjadi di luar perkiraan kita. Nah, tetapi yang menjadi menarik adalah ketika mereka malam itu, padahal mereka adalah seorang nelayan, tidak menangkap apa-apa. Nah, lalu kemudian si orang asing ini, Yesus yang bangkit ini mengarahkan mereka untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Lalu kemudian dengan jala yang ditebarkan, didapatlah ikan-ikan. Kitab suci mencatat, terdapat 153 ekor ikan. Nah, para terkasih, ada catatan menarik dari para penafsir kitab suci, yang menerangkan bahwa 153 ekor itu adalah seluruh jenis ikan yang ada di Danau Tiberias itu. Nah, maka ketika Petrus sebagai kepala para murid menarik jala itu ke pantai, tentu syarat dengan pesan-pesan yang besar dari Tuhan. Yang pertama, bahwa Petrus mulai dengan peristiwa ini diangkat menjadi paus. Dialah pemimpin orang-orang yang percaya kepada Yesus. 153 ekor dimaksudkan bahwa 153 jenis ikan semua masuk di jala itu. Dan meskipun sebanyak itu, jala tidak koyak. Nah, ciri kekatolikan inilah yang lalu kemudian menjadi dasar bahwa Petrus adalah pemimpin untuk seluruh gereja, untuk seluruh dunia.
Dan meskipun semua suku dan bangsa bersatu dalam gereja Katolik tidak akan runtuh, tidak akan koyak menurut tanda dari kitab suci yang baru saja kita baca. Nah, maka para terkasih, dari dua peristiwa ini saja, lalu kemudian kita bisa sedikit merenungkan dari apa yang muncul bagi kita. Pertama, seringkali keputusasaan membawa kita pada situasi di mana kita bisa lupa akan Tuhan, dan kita jauh dari apa yang dikehendaki Tuhan. Lalu kemudian dari peristiwa yang kedua, Tuhan tidak memanggil lagi orang asing, tetapi orang-orang yang memasuki batas-batas hidupnya. Asalkan kita masih mau beriman, maka Tuhan masih akan memakai kita dan memanggil kita untuk menjadi murid-muridnya. Nah, jalan inilah jalannya Petrus dan juga tentu jalan kita semua. Jika kita mau bertobat, maka Tuhan masih akan memakai kita yang hina ini, lalu kemudian dipakainya untuk melaksanakan karyanya yang lebih besar. Sungguh, para pemirsa terkasih, tidak mungkin kita jauh dari Tuhan, dan Allah sangat memungkinkan memanggil kita, menggunakan kita untuk menjadi saluran sabdanya, saluran kehendaknya di tengah-tengah dunia. Nah, maka bersama dengan Kristus yang telah bangkit, yang tetap memanggil para murid yang berdosa dan telah berkhianat kepadanya, maka kita pun dimungkinkan untuk disambutnya kembali menjadi orang-orang yang bertobat dan menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia di sekitar kita sehari-hari. Berkat Tuhan selalu menyertai kita.